dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk sekolah menengah atas. Baik, pelajaran pertama yaitu tentang manusia pribadi yang unik. Baik, kita awali pelajaran kita dengan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri kami lebih baik. Teruslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal kaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan materi ajar kita pada kesempatan ini, manusia pribadi yang unik. Baik, setiap manusia itu unik. Unik atau unus bahasa Latin itu artinya satu. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Dan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Perbedaan itu lebih jauh dan lebih dalam dari yang dapat dilihat, dirasa, didengar, dan dikatakan. Pada umumnya perbedaan ini yang membuat orang iri hati, bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling meniadakan. Padahal, dan perbedaan itu justru orang dapat saling memperkaya dan melengkapi. Perbedaan itulah yang menjadi keunikan setiap manusia. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan kita seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Untuk mengatasi perbedaan itu, diperlukan sikap menerima diri apa adanya. Pertanyaan yang akan kita mulai bersama pada kesempatan ini, coba renungkan dan melihat diri sendiri saat ini. Apa saja keunikan dirimu? Apa sikapmu terhadap keunikan dirimu itu? Apakah makna bahwa dirimu yang unik diciptakan sebagai citra Allah? Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama, melalui permenungan, peserta didik dapat menganalisis 3 ciri yang menjadikan seseorang yang unik. Yang kedua, melalui dialog, peserta didik dapat membedakan kekuatan dan keterbatasan yang ada dalam diri sendiri. 3. Melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Yang keempat, melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat merumuskan ajaran kitab suci tentang keunikan manusia menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Dan tujuan yang kelima, melalui refleksi iman, peserta didik dapat menentukan gambar simbol diri dan mensikannya kepada orang lain. Mari kita melihat bersama keunikan diri dan orang lain. Saya mengajak adik-adik sekalian untuk duduk dengan tenang dan hening sambil mengamati diri, kemudian menuliskan ciri-ciri yang ada pada diri. Baik itu menyangkut ciri-ciri fisik, sifat, kebiasaan yang baik dan yang buruk, seperti yang tertera pada tabel berikut. Pada kolom A, menurut diriku sendiri. Ciri-ciri fisik, apa, kemudian sifat atau kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Setelah Anda menulis
penilaian tentang diri Anda sendiri, kemudian Anda menyerahkannya itu kepada teman lain, agar temanmu bisa menilai diri Anda. Kolom B itu menurut teman-temanku. Ciri-ciri fisik Anda bagaimana? Lalu sifat atau kebiasaan Anda yang baik dan yang buruk seperti apa? Baik, setelah Anda mengisi penilaian diri Anda, baik menurut diri sendiri maupun menurut orang lain, selanjutnya saya minta adik-adik sekalian untuk saling bertukar lembar kolom isian, sambil memperhatikan hal-hal apa yang ada pada diri orang lain, tapi tidak ada pada diri sendiri, ataupun sebaliknya. Setelah itu, ungkapkan perasaan yang muncul saat mengisi ciri-ciri dirinya. Ketika melihat apa yang dituliskan temannya, ketika harus menuliskan ciri-ciri temannya. Jadi, apa perasaan yang muncul dari dalam diri? Kemudian, kita akan lihat secara bersama sikap atau pandangan apa saja yang sering muncul saat orang menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Apa pengaruh sikap tersebut dalam bersikap terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain? Bagaimana sikapmu sendiri selama ini terhadap keadaan dirimu? Mari kita membaca dan menyimak cerita berikut. Gadis muda bunuh diri karena hasil operasi. Cantik, satu kata yang membuat wanita bangga, sekaligus rela menyakiti tubuhnya untuk memperoleh pujian tersebut. Di masa lalu, operasi akibat penyakit sangat dihindari karena rasa sakit yang akan ditanggung. Nyatanya tidak membuat banyak wanita takut untuk melakukan operasi plastik. Jika berbicara operasi plastik, pikiran akan langsung melayang ke Korea Selatan, di mana proses operasi plastik seolah semudah membuat mie instan. Beberapa tahun lalu, tren operasi plastik adalah kelopak mata, hidung, dan payudara. Sekarang, wanita dan pria Korea Selatan suka bentuk wajah yang mungil, berbentuk diamond atau segitiga. Banyak dari mereka melakukan double jaw surgery atau operasi pemotongan rahang untuk mendapatkan wajah mungil berbentuk. Nah, ini gambar salah satu contoh hasil operasi plastik. Seorang perempuan. Gambar pertama, gambar yang kedua. Gambar pertama itu sebelum dioperasi dan gambar yang kedua sudah dioperasi. Tentu berbeda, bukan? Baik, kita lanjutkan ceritanya. Dilansir Daily Mail, Choi Jin Yang, seorang profesor kedokteran gigi di Universitas Nasional Seoul, mengatakan, operasi ini mengubah penampilan Anda lebih dramatis dibandingkan sebelumnya. Katakanlah suntik botox atau operasi hidung, karena yang diubah adalah struktur tulang Anda, ujarnya. Kemudian dokter tersebut melanjutkan, tetapi prosedur ini sangat rumit, cenderung berbahaya, sangat tidak nyaman. Melihat seorang rela rahang dan gigi hanya untuk mendapatkan wajah mungil yang cantik. Beauty is pain. Walaupun sudah banyak pernyataan bahwa operasi pemotongan rahang sangat berbahaya, makin banyak warga Korea Selatan yang melakukan prosedur ini. Di sana sudah jadi hal normal melihat berbagai iklan operasi plastik dengan ukuran sangat besar di tempat umum seperti stasiun dan di pinggir jalan. Iklan itu semakin menggoda dengan foto perubahan wajah sebelum dan sesudah operasi plastik. Baik, kita lanjutkan cerita yang lain yang masih punya keterkaitan dengan operasi plastik. Bunuh diri karena operasi plastik. Diperkirakan 5.000 orang
sudah menjalani operasi pemotongan rahang. Shin Hyung-ho, seorang pengacara yang khusus menangani kasus malpraktik, mengatakan bahwa operasi ini mengakibatkan rasa sakit luar biasa pada rahang. Mulut jadi miring, gigi tidak sejajar, juga hilangnya kemampuan mengunyah dan tersenyum. Kasus akibat operasi plastik semakin tinggi, dengan komplikasi yang makin serius, ujarnya. Yang menyedihkan, pada bulan Agustus tahun lalu, seorang gadis 23 tahun bunuh diri setelah menjalani operasi pemotongan rahang. Gadis itu meninggalkan catatan sebelum bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya karena operasi plastik yang dijalani membuatnya tidak dapat mengunyah dan tidak berhenti menangis karena kerusakan saraf di saluran air mata. Semoga saja kejadian menyedihkan ini tidak terjadi kembali. Baik, setelah kita membaca dan menyimak cerita dalam artikel tadi, ada 3 buah pertanyaan yang mesti kita gumuli bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, sikap seperti apa yang ditampilkan dalam artikel tersebut? Setiap kita punya pemahaman, punya kesanggupan yang berbeda untuk mengerti artikel yang sudah disampaikan tadi. Kemudian ada yang kedua itu, coba kemukakan contoh lain yang menunjukkan sikap tidak menerima diri. Ada banyak contoh, karena seperti yang diceritakan dalam artikel tadi. Ada begitu banyak contoh lain yang bisa kita temukan dalam kehidupan yang menunjukkan sikap tidak menerima diri. Dan yang ketiga, bila demikian, apa yang membuat seseorang bernilai, dalam tanda kutip bernilai di mata orang lain? Apakah itu kecantikan, kekayaan, atau apa? Ini kita mesti renungkan secara bersama-sama. Setelah kita menjawab 3 pertanyaan tadi, di sini saya akan menyampaikan beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan artikel tadi. Menerima diri merupakan proses yang tidak mudah. Banyak remaja yang seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Ketika melihat temannya lebih kaya, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin? Ketika melihat orang lain berkulit putih, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan kulit kusam? Ketika melihat temannya berhidung mancung, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan hidung pesek? Melihat temannya pintar dalam pelajaran tertentu, ada remaja yang berpikir, mengapa saya tidak sepandai dia? Mereka yang masih berpikir seperti itu, rupanya belum menyadari bahwa untuk hal-hal tertentu, khususnya yang bersifat fisik jasmania, apa yang melekat dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Mereka lupa bahwa banyak orang kaya juga tidak bahagia. Banyak orang cantik atau tampan juga tidak sukses. Sebaliknya, banyak orang dengan wajah biasa, bahkan kurang menarik, dari keluarga miskin sekalipun, bisa sukses dan dihargai banyak orang. Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri, ingin menjadi seperti orang lain, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kasus remaja-remaja di Korea Selatan yang melakukan operasi plastik merupakan salah satu contohnya. Tetapi, apa yang mereka lakukan bukan jaminan untuk bisa hidup bahagia. Maka pertanyaan yang paling mendasar untuk direfleksikan adalah, nilai apa yang ingin kalian kejar yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Apakah nilai seseorang ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan, oleh hidung yang mancung, atau oleh sikap dan perilaku, serta ketelatenan hidup? Baik, berikut ini kita akan melihat bersama apa kata kitab suci berkaitan dengan keunikan diri. Kita akan membaca
Kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Baik, setelah membaca dan mendengarkan teks kitab suci tadi, saya meminta adik-adik sekalian untuk merenungkan sekali lagi. Coba ganti kata manusia dan kata mereka dengan nama adik-adik sendiri dalam teks kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kemudian, apa yang adik-adik rasakan saat mengganti kutipan itu dengan namamu? Pesan apa yang hendak disampaikan kitab Kejadian berkaitan dengan keunikan manusia umumnya dan keunikanmu sendiri? Kita membaca dan merenungkan teks kitab suci tadi. Baik, mari kita bersama-sama melihat pokok pikiran berikut. Waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Itu kitab Kejadian 1 ayat 26. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja. Dia perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kejadian 2 ayat 7. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi, seperti diri. Betapa uniknya kita manusia ini. Sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah.
berikut ini, saya meminta adik-adik sekalian untuk menggambarkan simbol diri adik-adik, tentu dengan penjelasan yang mengungkapkan identitas diri kalian. Kemudian, rumuskanlah niat, kebiasaan, atau sikap yang akan dilakukan dalam menghayati keunikan diri sesuai dengan pesan kitab suci yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama tadi. Sebagai bahan untuk kita refleksikan bersama, saya akan menyampaikan pikiran berikut ini. Setiap orang adalah pribadi yang unik, tidak ada duanya. Meskipun mereka kembar dalam satu rahim, mereka tetap berbeda satu dengan yang lain. Ciri fisik, sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan, serta kegagalan membentuk keunikan setiap pribadi, selain latar belakang keluarga yang sangat mempengaruhi. Setiap orang adalah pribadi yang unik, yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya. Satu dengan yang lain tidak pernah sama. Sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri, yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi, secara ajaib. Manusia adalah suatu karya seni, suatu masterpiece dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri Anda adalah pribadi yang indah dan istimewa. Douglas Moloch dalam puisinya yang berjudul Be the Best, jadilah diri sendiri yang terbaik, mengungkapkan ajakannya seperti ini. Jika kau tak dapat menjadi pohon meranti di puncak bukit, jadilah semak belukar di lembah. Jadilah semak belukar yang teranggun bukit. Kalau bukan rumput, semak belukar pun jadilah. Jika kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput dan hiasilah jalan di mana-mana. Jika kau tak dapat menjadi ikan mas, jadilah ikan sepat. Tapi jadilah ikan sepat yang terlincah di dalam payau. Tidak semua dapat menjadi nakoda. Lainnya harus menjadi awak kapal dan penumpang. Pasti ada sesuatu untuk semua. Karena ada tugas berat, maka ada tugas ringan. Di antaranya dibuat yang lebih berdekatan. Jika kau tak dapat menjadi bulan, jadilah bintang. Jika kau tak dapat menjadi jagung, jadilah kedelai. Bukan dinilai kau kalah ataupun menang. Jadilah dirimu sendiri yang terbaik. Baik, sebagai PR atau tugas untuk Anda, langsung saja di soal. Anda lihat di sana, buatlah tulisan tentang ciri-ciri yang ada pada diri Anda, baik yang menyangkut ciri-ciri fisik, sifat, atau kebiasaan yang baik dan yang buruk. Ya, buatlah tulisan tentang ciri-ciri yang ada pada diri Anda, baik menyangkut ciri-ciri fisik, sifat atau kebiasaan yang baik dan yang buruk. Oke. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup dari Mazmur 139. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana.
Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripada. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Kita jumpa lagi dalam pelajaran selanjutnya. Terima kasih.